Rival timnas Indonesia mulai segan dengan kekuatan Indonesia berkat suksesnya program naturalisasi. Gara-gara hal itu, beberapa negara ASEAN lain mulai mengikuti cara ini. Sebut saja ada Malaysia yang sedang menaturalisasi 2 pemain grade A dari Eropa. Pemain-pemain yang dimaksud ada Josh Brownhill dan Iggy Houben. Negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura juga nggak mau kalah menambah kekuatan dengan proyek naturalisasi. Bagaimanakah siasat naturalisasi rival demi mengejar prestasi? Malaysia naturalisasi 2 pemain antar benua. Timnas Malaysia membuat gebrakan untuk mengejar ketinggalan dari Indonesia. Skuad Harimau Malaya sedang gencar membujuk para pemain diaspora grade A yang ada di Eropa. Salah satu pemain yang sedang dikejar oleh FAM adalah Josh Brownhill dan Burnley. Pemain kelahiran Warrington ini memiliki darah negeri jiran dari sang nenek. FAM sendiri memang sudah mendekati pemain berusia 28 tahun ini sejak 3 tahun yang lalu. Jika berhasil dinaturalisasi, Brownhill akan menjadi pemain termahal ASEAN dengan harga 15 juta euro. Ex-pemain Bristol City ini juga sempat menjadi andalan dari Vincent Kompany saat masih melatih Burnley. Bahkan pelatih asal Belgia ini nggak pengen kehilangan Brownhill. Mempertahankan Brownhill di Burnley sangatlah krusial karena dirinya siap menjadi kunci permainan kami. Saya masih melihat dirinya akan berkembang di setiap laga, puji Kompany. Media OneFootball My juga sangat bahagia dengan rumor kedatangan ex-gelandang Barnsley tersebut. FAM telah menghubungi pihak Brownhill. Nenek beliau adalah orang Malaysia dan dirinya bisa bermain untuk Malaysia. Dirinya masih bisa dimainkan selama 5-6 tahun ke depan untuk Harimau Malaya, tulis media tersebut. Selain itu, FAM juga mengincar Iggy Houben yang saat ini bermain di Jong PSV. Pemain berdarah Belanda ini sendiri berposisi sebagai penyerang sayap. Dirinya sudah bermain di skuad Bayern U15 hingga U19 dari tahun 2019 hingga 2022. Darah keturunan pemain berusia 19 tahun ini diketahui berasal dari neneknya. Pemain keturunan Singapura kalahkan Tom Haye. Singapura nggak ingin kalah dari timnas Indonesia yang sudah banyak menaturalisasi pemain keturunan. FAS sukses mendaratkan pemain bintang asal Inggris yakni Perry Eng. Kehebatan sang pemain dibuktikan dengan 150 laga yang dijalaninya bersama Cardiff City. Pemain kelahiran Inggris ini mencatatkan 8 gol dan 13 assist selama membela The Bluebirds. Selain itu, Perry Eng merupakan pemain yang bertalenta karena bisa bermain di banyak posisi. Selain berposisi sebagai bek kanan, dirinya juga bisa bermain di posisi bek tengah hingga gelandang. Bahkan di musim ini, sang pemain selalu menjadi starter dalam 4 laga pasukan Burung Biru. Oleh sebab itu, kedatangan Perry Eng diyakini akan meningkatkan kualitas timnas Singapura. Selain itu, bek berusia 28 tahun ini telah mengalahkan Tom Haye sebagai pemain termahal di ASEAN. Ex-pemain kru Alexandra ini memiliki harga transfer senilai 3,8 juta euro. Sang pemain kini telah mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Singapura pada September ini. Bek kelahiran Inggris ini juga mengungkapkan kebahagiaannya membela The Lions. Ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan untuk berjalan di National Stadium. Kebanggaan bagi saya dan keluarga saya, kata Perry Eng. Selain Perry Eng, FAS juga menaturalisasi pemain asal Jepang yakni Kyoga Nakamura. Sang pemain dinaturalisasi karena tampil konsisten bersama biji Tampines Rovers di Liga Utama Singapura. Thailand membidik calon bintang Tottenham Hotspur. Setelah gagal membawa Thailand melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Madame Pang disinyalir ingin mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Gajah Putih. Salah satu pemain yang dikabarkan sedang diincar oleh ex-presiden Port FC adalah Judson Sukbel. Bahkan Madame Pang langsung turun tangan untuk mendatangkan pemain berusia 20 tahun tersebut. Hal ini dikabarkan langsung oleh salah satu media Thailand yakni MGR Online. Media ini menuliskan bahwa banyak fans Gajah Putih yang ingin pemain Tottenham Hotspur U21 ini bermain untuk negeri pagoda. Terungkap bahwa diskusi keduanya berjalan dengan baik. Pemain sepak bola Thailand Inggris ini nggak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Thailand, tulis MGR Online. Namun keinginan timnas Thailand untuk diperkuat oleh pemain kelahiran tahun 2000 tersebut mendapatkan halangan. Pasalnya Jude mengaku dirinya masih bimbang. Keluarga saya berasal dari Thailand, tapi saya tinggal di Eropa, tumbuh di Eropa.
dan sangat menyenangkan jika bisa bermain untuk Inggris, ucap Jude Sansupbel. Namun, negeri Gajah Putih bakal ketiban berkah luar biasa jika berhasil mengamankan Jude Sansupbel. Pasalnya, sang bomber masih berusia 20 tahun. Belum lagi pemain kelahiran Cipenam ini merupakan calon bintang dari Tottenham. Saat ini sendiri striker setinggi 182 cm tersebut sedang disekolahkan ke klub La Liga 2 yakni Cordoba. Selain itu, Jude Sansupbel merupakan alumnus dari Akademi Chelsea. Vietnam semangat naturalisasi bomber Brazil. Vietnam salah satu negara yang semangat mengikuti langkah timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain. Saat ini VFF sedang mengincar bomber asal Brazil yakni Rafaelson. Sang pemain juga telah menunjukkan minatnya untuk bermain bersama pasukan Golden Star. Bahkan menurut VN Express, dirinya telah menyerahkan surat untuk dinaturalisasi oleh VFF. Penyerang berbisa Namdin, Rafaelson, telah menyerahkan formulir permohonan untuk menjadi warga negara Vietnam. Jika berhasil dinaturalisasi, sang bomber akan dipersiapkan untuk turnamen ASEAN Cup 2024. Pasalnya, VFF selaku federasi sangat berambisi untuk menjuarai turnamen antar negara ASEAN ini. Selain itu, keseriusan Rafaelson juga terlihat dengan kecintaannya terhadap negara Vietnam. Pemain kelahiran Brazil ini telah mempersiapkan nama penggantinya jika berhasil dinaturalisasi. Jika saya diberikan kewarganegaraan Vietnam, saya ingin mengambil nama Nguyen Xuan Son, ucap Rafaelson. Sayangnya, ambisi sang pemain untuk bermain bagi The Golden Star terancam batal. Pasalnya, sang pemain belum memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena baru tinggal selama 4 tahun di Vietnam. Padahal, jika berhasil dinaturalisasi, sang bomber akan menjadi senjata rahasia bagi skuad Naga Biru. Musim lalu, Rafaelson sangat gacor dengan mencetak 34 gol bersama Namdin. Belum tentu mengejar prestasi Indonesia. Meski begitu, para rival ASEAN belum tentu bisa mengejar prestasi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini makin menjadi sorotan perhatian Asia bahkan dunia. Baru-baru ini, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Hasil luar biasa tersebut membuat peringkat anak asuh Shin Tae-yong melonjak ke posisi 131 ranking FIFA. Selain itu, PSSI juga baru melakukan langkah besar untuk meningkatkan kualitas. Nama-nama seperti Miss Hilgers dan Eliano Renders berhasil dinaturalisasi oleh Federasi Indonesia. Ketambahan kedua pemain ini diprediksi akan mengangkat level permainan skuad Garuda, sebab Hilgers dan Eliano merupakan pemain reguler di kompetisi Eredivisie. Bahkan ambisi besar ini sudah keluar langsung dari mulut bek FC Twente yakni Miss Hilgers. Pemain 23 tahun ini yakin kedatangannya bisa menaikkan kualitas permainan pasukan Merah Putih. Saya berpikir bisa menaikkan level permainan Indonesia dan berkontribusi besar. Dengan skuad yang ada, kami punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hilgers. Namun pendapat berbeda disampaikan langsung oleh Witaya Loakul. Mantan pelatih Thailand ini menyebut skuad Garuda nggak akan sukses meski banyak menaturalisasi pemain keturunan. Dalam jangka pendek, naturalisasi itu tidak apa-apa. Untuk jangka panjang, saya rasa tidak sukses. Harus ada stabilitas pengembangan pemain muda akademi, ujar Witaya. Dengan gencarnya para rival mengkopas proyek naturalisasi, apakah mereka mampu mengimbangi laju lonjakan prestasi Indonesia?